Siang teman Bi. Hari ini saya lagi ada di Soreang ya. Rencananya mau naik ke Gunung Singa. Dan ngomong-ngomong ini basecampnya tuh baru. Dulu waktu saya terakhir kesini tuh bukan di sini basecampnya. Dan sekarang udah pindah. Dan kayaknya ini basecampnya itu merangkap sekaligus sebagai tempat konveksi. Jadi memang sorry banget kalau misalkan suara berisik mesin jahit. Ini udah jam 1 kurang 7 menit. Kayaknya saya mau siap-siap berangkat karena udah lumayan mendung juga, takut keburu hujan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih hujan, cuman alangkah lebih baik kalau misalkan hujannya itu udah sampai ke puncak. Oke, siap berangkat. Tangga, ini intronya tuh langsung dikasih tanjakan ya beranak tangga gitu dari bambu. Ini beda banget dengan jalur yang lama. Jalur yang lama itu masih tanah merah biasa. Kalau ini udah dibikin anak tangga dari bambu. Jadi ini memang beda ya jalurnya dengan jalur yang lama. Ya iyalah, namanya juga jalur baru. Ini untuk basecampnya sendiri sebenarnya udah cukup jelas, nggak terlalu jauh dari jalur atau dari basecamp yang lama. Posisinya ini lebih dulu, sebelum udah cukup gede pelangnya kelihatan dari pinggir jalan. Ada tulisan jalur baru. Sorry ngap. Untuk simaksinya barusan itu murah banget, mau ngecamp ataupun tektop sama kayaknya Rp5.000. Sementara untuk parkir motor Rp10.000, jadi cukup Rp15.000 kita udah bisa naik ke Gunung Singa. Serius ini dikasih anak tangga kayak gini lumayan berat, tapi banyak itu tuh, banyak mata air. Pinggir-pinggir ini, coba lihat nih. Ngap banget. Ini jalan belum 10 menit kayaknya. Emang saya pernah beberapa kali bilang juga kan,
kalau misalkan jalan di tanjakan yang dikasih anak tangga kayak gini tuh lebih berat, rasanya lebih berat ketimbang jalan nanjak biasa. Ditambah carrier saya juga memang lumayan berat ini. Ini saya bawa carrier yang 65 liter dari Hikemore. Ini serinya tuh apa saya lupa ya. Pokoknya dia ngeluarin seri terbaru. Ini saya jarang-jarang bawa carrier besar. Biasanya saya paling gede itu 45 liter, 40 liter udah. Ya biasanya segituan. Cuma karena sekarang mau naik gunungnya, maksudnya trekkingnya nggak terlalu jauh, jadi saya bawa propertinya banyak banget, makanya lumayan berat nih carriernya. Ini saya ketemu kayak pos warung-warung gitu, kayaknya kalau weekend sih kayaknya buka, cuman sekarang mah nggak ada. Kayaknya mau break dulu nih. Ngap. Nih warung-warungnya. Kelihatan nggak? Nih ada tempat duduk juga, ada bangunan warungnya. Udah gitu aja sih. Di depan sini masih ada tempat duduk juga. Nih tempat duduk. Di sana tempat duduk. Waduh, istirahat dulu ya. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. As when your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight. Fall of the mountains in your breath. There are dreams, there are dreams. Remember, yours is the heart that paints the world the very best in the colors of your life. So be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to leave. It's when you're caught in the dark. Jadi kita udah ketemu dengan jalur lama lagi ya. Tadi pertemuan antara jalur baru dengan jalur lama itu yang sebelum pos warung. Ngomong-ngomong ini udah turun gerimis. Dan ini kayaknya tanjakannya itu, tanjakan yang beratnya itu udah mau habis, karena dari sini ke bawah itu yang ke pos warung itu nanjaknya itu bener-bener nanjak berat banget. Sekarang kayaknya tinggal agak melipir, nanti ketemu pos air, mata air maksudnya. Setelah itu agak belok ke kanan, lumayan nanjak lagi, dan udah nyampe gitu ya. Nah ini sambil jalan biar nggak terlalu boring lihat saya cuma jalan doang, kita sambil cerita ya. Semoga kalian juga nggak boring gitu dengerin cerita saya. Jadi ke Gunung Singa ini saya udah 2 kali, ini yang ketiga. Pada saat itu yang pertama cuma tektokan doang, bikin konten masak-masak sama si Kang Dudi kalau nggak salah. Terus 1 orang lagi, siapa saya lupa, soalnya 3 orang kalau saya tidak salah ingat. Ini ada bangku-bangku, kita break dulu lumayan sambil ngambil nafas.
Terus yang kedua kalinya itu sambil running. Nah pada saat running itu naiknya itu sendirian. Terus pas sampai di puncak itu ketemu salah satu subscriber yang ngenalin saya. Ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Namanya itu kalau nggak salah si Kang Miftah. Petir udah mulai. Nah pas turunnya tuh kita bareng. Kita sambil jalan aja kali ya, takut keburu hujan. Nah turunnya itu kan bikin konten running ya. Turunnya kita bareng berdua. Dan dari atas tuh sampai bawah sampai base camp full. Gak ada break sama sekali. Break tuh cuma pas naro kamera doang. Itu bener-bener full. Dan itu kayaknya gak nyampe 15 menit. Hujan gimana ya, nggak nyampe 15 menit. Dan nggak ada masalah karena memang ya maksudnya saya ngerasa kuat aja. Terus pas sampai base camp kita beres-beres seperti biasa dan lanjut pulang. Pada saat itu saya masih tinggal di Cimahi, kalau sekarang saya udah pindah. Nah pada saat mau pulang ke Cimahi itu masih berdua sama si Kang Miftah, itu masih barengan. Sampai soreang tuh istirahat dulu, mau makan siang. Nah ceritanya makan siang. Terus selesai makan siang saya kan mau bayar ke kasir. Nah dari tempat duduk, dari kursi jalan ke meja kasir. Dan begitu mau sampai ke meja kasir itu saya tiba-tiba ambruk. Dan kesulitan buat bangun, untuk bangun maksudnya. Jadi si lutut saya tuh nggak ada tenaga sama sekali. Jadi ya itu gara-gara kaget itu, gara-gara lari dari atas full sampai bawah nggak ada break sama sekali. Jadi itulah pentingnya pemanasan atau olahraga sebelum kita akan menaik gunung, biar otot kita nggak kaget. Nah pada saat mau bayar itu saya kesusahan, jatuh, kesusahan bangun. Ceritanya bisa dengan sekuat tenaga saya bangun dan selesai bayar saya lanjut pulang. Nah pulangnya itu saya lewat Jalan Banjaran. Kalau sebenarnya kalau pengen lebih dekat kan lewat stadion itu ke Soreang. Saya lewat Banjaran karena niat itu mau mampir dulu ke rumah saudara, ada sarang tawon. Pada saat sampai di Banjaran tuh saya mampir dulu tuh ke ATM mau ngambil uang. Dan dari parkiran ATM itu kan untuk ke bilik ATM-nya itu kan ada tangga tuh, walaupun nggak terlalu tinggi sebenarnya. Pada saat naik tangga itu tiba-tiba saya ambruk lagi. Jadi memang kalau misalkan si kakinya lurus itu kaki masih bisa nahan, masih ada tenaga. Cuman neguk dikit udah los aja, nggak ada tenaga sama sekali. Kayak gitu ya kasusnya tuh. Nah itu berarti jatuh yang kedua dan saya diliatin sama tukang parkir. Mungkin dikiranya tuh orang ngapain itu, ayankah atau misalkan lagi mabokkah gitu, tiba-tiba jatuh. Dan itu saya kesusahan banget untuk bangun. Ini hujan udah mulai deras. Kalau misalkan dipotong nggak asik ya ceritanya. Setelah itu saya bisa bangun, ceritanya ngambil uang bisa, dan lanjut pulang ke Cimahi. Yang niat awalnya mau mampir ke rumah saudara gara-gara kejadian jatuh 2 kali itu nggak jadi. Akhirnya lanjut pulang ke Cimahi. Dan selama perjalanan pulang itu saya udah ngebatin kamar saya tuh kan di atas. Nah jadi saya udah mikir, anjir ini nanti gimana saya naik ke atas gitu, ke kamar. Dan ya udah akhirnya nyampe Cimahi, bener kejadian. Jalan, begitu naik tangganya tuh kan lumayan agak panjang tuh. Tinggal mungkin 2 atau 3 anak tangga lagi mau sampai. Bener dong saya jatuh lagi. Itu saya dengan sekuat tenaga, malu juga gitu kan. Sekuat tenaga supaya bisa nyampe. Dan akhirnya dengan merangkak-rangkak itu bisa sampai juga. Jadi pada saat jatuh yang ketiga itu, yang di tangga itu tuh, si tulang kering saya tuh, si tulang betis itu depannya itu kena
ya kena tangga itu lumayan tuh sampai biru, sakit banget. Nah, belum cukup sampai di situ, sampai atas saya kan ceritanya mau ke kamar mandi, mau mandi tuh. Pada saat mau jalan ke kamar mandi, satu kali lagi jatuh lagi. Itu si kepala saya tuh kebentur ke tembok sampai benjol. Nah, dari sana tuh berarti udah 4 kali jatuh. Jadi pesan moralnya adalah ketika kalian, ya itu tadi, ketika kalian mau naik gunung ataupun mau olahraga, jangan sekaligus, biar nggak kaget. Harus ada pemanasan dulu. Jangan mentang-mentang kuat. Ya pada saat itu saya jujur aja, cuma bentar doang kok, kuat kok saya gitu, cenderung meremehkan. Tapi ternyata kaki saya yang gak kuat. Dan si videonya kalau misalnya kalian nanyain, videonya nggak jadi ya, nggak tayang karena nggak saya edit juga, males ah. Nggak seru juga. Coba bentar gitu sih. Ini udah mulai turun hujan. Ini udah 7 menit, hampir 8 menit. Kayaknya pasang jas hujan dulu deh. Kalau habis udah kebuka pohon bambu, pasang jas hujan. Paling nanti sampai ketemu di itu aja ya, di puncak, karena ini udah nggak terlalu jauh. Udah mau sampai sih kayaknya. Kita udah sampai nih teman Bi. Ini udah masuk kawasan puncak. Ini ada warung, berapa bangunan ya? 1, 2, 3. Ada 3 bangunan warung, tapi memang nggak ada yang buka. Tadi saya sempat nanya sih waktu di base camp itu, kalau warung buka nggak katanya. Jadi ya saya kalau logistik sih aman sih sebenarnya. Cuman tadi itu saya kepikiran itu dari rumah tuh, kalau memang warung buka mungkin saya nggak akan bawa air terlalu banyak. Sekarang memang nggak terlalu bawa air banyak juga, cuman karena memang di bawah ada sumber air, saya bawa jerigen. Jadi kayaknya mau ngambil air di bawah. Ini ke puncaknya ke sebelah sana nih, paling 50, nggak nyampe 50 meter sih. Cuman saya dilema nih, ngecampnya di sini apa di puncak. Di puncak kayaknya angin semua badai. Piye Ki? Gimana teman Bi? Nanya. Kayaknya saya coba ngecek ke puncak dulu deh. Ya udah, nanti saya lihat sikon dulu di puncak. Oke teman Bi, kita sampai juga nih di puncak Gunung Singa, 1089 meter di atas permukaan laut. Berarti 13.57 nih. Tadi saya berangkat 13.00, kurang dari 1 jam untuk sampai ke Gunung Singa dengan kondisi bawa apa namanya, sambil konten bawa carrier berat, kurang dari 1 jam. Ya 1 jam lah anggap. Nah sekarang kayaknya saya ini jujur saya masih dilema, masih bingung masang tendanya di sini enggak ya. Kayaknya sini aja lah. Saya pasang tendanya di itu aja, di time lapse aja ya, yang akan direkod satu persatu. Maksudnya scene by scene. Ini karena udah lumayan gelap juga, takut keburu deres hujannya.
Oke, saya bikin time lapse aja ya. Bye. Halo, sore teman Bi. Udah hampir jam 6, 17.45 ya. Bentar lagi maghrib. Ini sorry banget tadi setelah selesai pasang tenda itu saya langsung tidur. Tadi kan saya sampai sini tuh jam 2. Pasang tenda mungkin sekitar nggak nyampe 1 jam sih sebenarnya. Saya langsung tidur, bangun-bangun sekitar jam 4 lebih, langsung mengambil air ke bawah. Airnya sih lumayan banyak ya, cuman nggak terlalu bersih, agak gimana ya, banyak binatang kayak anak-anak katak kayak gitu. Terus setelah itu tuh saya ngambil air sekalian wudhu, mau sholat asyar. Setelah selesai sholat asyar itu saya langsung foto-foto di sebelah sana, lumayan bagus sih. Cuman baru foto-foto bentar, ternyata turun gerimis lagi. Sampai sekarang sih masih gerimis. Kalau di sini di bawahnya flysheet kedengeran, cuma kalau ini kan kamera agak di luar flysheet, kayaknya sih nggak terlalu kedengeran si rintik hujannya. Sekarang paling saya mau ini bikin kopi, udah lumayan dingin. Walaupun ini NDPL-nya cuma 1000 berapa? 1089. Lumayan dingin. Tadi siang pas pasang tenda itu angin lumayan kenceng. Kalau sekarang alhamdulillah agak reda. Semoga nanti malam nggak ada angin. Mau bikin kopi dulu sambil ngangetin seperti biasa makanan favorit. Kalau lagi naik gunung ke gunung yang sekitaran dekat rumah itu, bawa bubur kacang hijau. Paling mungkin setelah ini bikin kopi, ini udah mulai azan maghrib, sholat dulu. Paling nanti malam saya mau bikin ayam, mau bakar ayam gitulah, ribet banget. Belum ini ya.
panas. Teman Bi, ini saya udah selesai bakar ayam. Kalian jangan komplain ya, barusan apa namanya? Itu mah bukan di apa namanya? Kalau bahasa Sunda itu direrab ya, pakai api langsung. Itu tuh enggak, barusan saya tuh ngarahinnya tuh ke arang. Jadi itu tuh apa ya, hitung-hitung ditiup kayak gitu. Si arangnya kan harus biar tetap nyala itu harus ditiup. Nah, daripada capek niup, ya udah pakai fire torch kayak gitu. Dan ini saya tuh di sini nggak bener-bener sendirian. Saya ditemenin Dogi ini dari tadi. Pas saya datang, dia emang ada di sini. Maksudnya nyamperin. Tadi kan saya selesai pasang tenda tuh makan juga. Nah, udah saya kasih makan juga. Kayaknya nih Doginya tuh yang punyanya tuh yang punya warung. Kayaknya sih gitu. Cuman pada saat mereka balik, si Doginya nggak dibawa pulang. Kasian nih, mungkin mereka ngandelin makannya itu cuman weekend doang mungkin. Dia nungguin dari tadi di sini nih. Kita kasih makan dulu ya. Dogi, ini. Hei, gak usah takut. Makan lagi. Saya makannya cuma tadi itu sebenarnya saya udah nyiapin lalapan kayak gitu, cuman kayaknya ketinggalan. Ya udah, akhirnya cuma makan nasi ayam sama sambal doang. Apa-apa lah ya, segini juga sudah uyuhan. Sambil makan ya teman ya. Ini ayamnya memang udah saya ungkep juga, jadi hitung-hitung dipanasin aja. Lahap banget. Lumayan bumbunya. Makan teman Wi. Habis. Cepet banget makannya. Jadi barusan tuh ada yang nemenin kita nih, 2 orang baru datang. Jam 8:30 Kang ya? Iya, 8:30. Dari mana Kang? Dari Soreang. Soreang. Oh, orang sini berarti. Akamsi nya Kang ya? Iya, Lampung sini. Kamsi. Sering gak dia Kang? Kalau ngecamp dulu sering, baru aktif lagi sekarang. Oke. Dia sibuk kerja. Mantap. Aina nuju libur. Libur 2 hari kebetulan. Jadi
ngecamp di gas camp. Siap. Ada berani terus seperti tadi aneh ini kan diarin nama beda aja. Udah jam setengah 11 nih teman Bi. Udah lumayan ngantuk banget. Barusan selesai makan tuh saya ngobrol-ngobrol dulu sama si AA yang baru datang. Ada 2 orang. Mereka sekarang lagi masak-masak sih kayaknya buat makan malam. Saya udah nggak kuat, ngantuk banget. Jadi sekarang saya mau tidur sampai ketemu besok pagi. Hai, pagi teman Bi. Ini baru jam setengah 7 ya, tapi udah lumayan cukup terik. Mataharinya kerasanya emang lumayan kerasa gerah juga sih. Dan semalam tuh saya tidur nggak pakai jaket, terus si sleeping bag juga cuma ditutupin, nggak yang dimasukin karena emang lumayan gerah. Tapi untungnya sih saya pakai tendanya yang half mesh ya, nggak yang full. Kalau full kayaknya lebih gerah lagi. Kalau half mesh lumayan lah, ada sirkulasi udara. Ini ngomong-ngomong tendanya itu brand B-Sport, kapasitas 2 orang. Ini salah satu produk terbarunya dari Daulagiri. Ini tendanya keren banget ya, cukup kayak detail-detail kecil itu, walaupun cuma kayak misalkan ada kayak pouchnya ada 4 di masing-masing sudut itu tuh, itu berguna banget ya, kayak buat naro-naro barang kayak misalkan handphone atau kamera. Itu walaupun detail-detail kecil kayak gitu, enggak, enggak. Nah, itu terus di atasnya tuh kayak ada beberapa loop untuk gantungan, kayak gantungan lampu atau apapun lah gitu. Nggak boleh Neng, panas. Hei. Dan ngomong-ngomong, ini kalau kemarin saya ditemaninya si Dogi ya, sampai ternyata dia mau minum susu. Sampai semalam menjelang mau tidur si Dogi masih ada di sini nih, di depan. Sekarang udah nggak ada, kayaknya udah balik ke bawah ke warung. Nah, pas tadi bangun pagi di area sini ternyata udah ada si kucing nih. Hei. Mau susu? Nih. Si A-nya kayaknya masih lalap tidur. Yalah. Jangan atuh, Meng. Ini mah buat saya.
Neng, mau nggak? Mau? Pakai ini aja ya. Ini. Biar banyak susunya. Nggak boleh naik, nggak boleh naik, nggak boleh naik. Masih panas ya? Tungguin dingin dulu. Itu. Jangan ke meja. Ini yang dingin nih. Ini. Every morning was a faded memory. Sideways, robbers up and love was down. When we went to dance, you held me, and all I want is to be raptured by your sound. Look down, the world's in black and white. My fingers pressed to yours so tight. You're gonna keep me up all night. Every note's another memory. Your voice is clear as it can be. Sing through the wall in front of me. Yeah, you're giving me. Yeah, you're giving me the kind. Giving me the giving me the yeah. Once the beating of my heart was nothing. Now all I need to do is make an easy choice. With every chord you bind me. Udah tepat pukul 9 pagi nih teman Bi, udah terik banget. Saya udah selesai packing juga, kayaknya mau langsung turun. Si A-nya masih betah kayaknya. Geser sini biar dingin Oh iya. Gak terlalu panas. Ada pohon. So terima kasih buat teman Bi yang udah nonton video ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Akhir kata saya Boning Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Do